Shalom kepada kita semua inang. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kembali di hari Selasa tanggal 5 April 2022 kita mengadakan PA Inang Selasa. Kami menyapa kepada semua inang tetap dalam lindungan kasih Tuhan dimanapun inang saat ini berada, baik yang di rumah, mungkin yang masih di tempat bekerja, atau yang masih di dalam perjalanan. Kiranya kasih Tuhan senantiasa memberkati kita di dalam kita mengikuti PA saat ini. Baiklah inang, sebelum kita memulai acara PA kita akan menyanyikan lagu dari Haleluya nomor 305 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Martupu ganupan manombah Tuhan, sai puji maia parlayak doin. Janah manjaga asetotapma hapor sayantain mendoding hita ayat na patuluhon. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami akan memulai PA kami pada sore hari ini ya Tuhan. Pimpinlah kami, bimbing kami Tuhan. Supaya kami memiliki hati yang penuh penyembahan kepadamu. Dan ketika juga firman Tuhan akan diberikan kepada kami, diperdengarkan bagi kami ya Bapa. Buka hati pikiran kami, biarlah Roh Kudus Tuhan yang menolong kami untuk kami bisa menerjemahkan setiap perkataan firman Tuhan. Sehingga rahasia-rahasia yang selama ini tidak kami pahami, boleh kami mengerti. Kami serahkan juga Tuhan, Pendeta Haposan Silalahi yang akan Engkau pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu, menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami. Berkatilah beliau Tuhan, supaya menjadi berkat bagi kami inang yang ada di GKPS Padang Bulan. Oleh karenanya kami buka PA kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan juga Roh Kudus. Inilah doa kami Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi bekal di dalam kehidupan kita, mari kita naikkan pujian kita bernyanyi lagu Di Badai Topan Dunia, Tuhanlah Perlindunganmu.
Tuhanlah perlindunganmu, Tuhanlah keselamatanmu, karena hanya kepada Tuhan saja kita percaya. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Hanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindung yang teguh. Mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Hadirlah di dalam kekuatan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya hati kami tenang, pikiran kami tentram, dan kami dapat menikmati setiap pewartaan sabda-Mu pada saat ini di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan dalam ibadah kita pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-31, dimulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, saya baca untuk kita semua. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya. Ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau tema firman Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini adalah percaya pada Tuhan. Percaya berhubungan dengan iman. Percaya berhubungan dengan kemampuan untuk berserah secara totalitas kepada Allah yang menjadi sumber kekuatan di dalam hidup kita. Berbicara tentang kepercayaan tidak terlepas dari sebuah ujian. Berbicara tentang kepercayaan tidak pernah terlepas dari sebuah proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar dari iman pengharapan dari si pemazmur untuk menyikapi segala situasi yang dia rasakan di dalam hidupnya, baik berhubungan dengan fisiknya, baik berhubungan dengan hatinya, sampai hubungan sosialnya yang mengalami kerusakan sekalipun. Dia tetap menjadikan Allah menjadi kekuatan di dalam hidupnya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persoalan, pergumulan, proses yang terus-menerus akan silih berganti terjadi di dalam kehidupan kita. Setiap orang pernah merasakan duka, setiap orang pernah merasakan kesesakan, setiap orang pernah merasakan kesendirian yang kerap sekali menimbulkan sebuah keputusasaan. Tapi si pemazmur tidak mengalami keputusasaan.
Meskipun dia mengalami kesengsaraan, meskipun tubuhnya sedang sesak, meskipun dia sedang habis dalam duka, meskipun dia sedang tercela, reputasinya sedang mengalami kerusakan, hidupnya kembali ke titik nol. Bahkan orang-orang tidak ada lagi yang peduli dengannya, hingga dia merasa bahwa dia sendiri. Tapi pada saat itu, dia berkata, akan bersorak-sorak karena kasih setiamu. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada satu pemahaman secara spiritual yang dimiliki oleh si pemazmur, bahwa apapun yang ku alami di dalam kehidupanku, apapun yang ku rasakan di dalam hidupku, itu adalah merupakan sebuah proses yang harus membuat aku tetap menikmati setiap momen-momen itu, karena Tuhan sebagai sumber cinta kasih di dalam hidupku. Dia boleh merasakan sakit, dia boleh merasakan ditinggalkan, dia boleh merasakan ketakutan di dalam hidupnya. Tetapi si pemazmur berkata, aku tidak akan kehilangan sukacita meskipun aku sedang sengsara. Aku tidak akan kehilangan sukacita meskipun dadaku sedang sesak. Aku tidak akan kehilangan sukacita walaupun hidupku seolah-olah seperti orang mati. Aku tidak akan kehilangan sukacita dikala tetangga-tetanggaku yang menakutkan bagiku, dikala orang-orang mulai menjauh dariku. Karena sumber sukacitaku adalah Tuhan. Karena sumber kasih setia dalam hidupku adalah Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keyakinan akan sebuah ikatan yang kuat kepada Allah membuat kita akan tetap memiliki kekuatan, bahkan kemampuan untuk merasakan sukacita di balik setiap air mata, di balik setiap rasa duka yang kita rasakan di dalam hidup kita. Si pemazmur percaya bahwa dia adalah Allah yang menjadi sumber kekuatan yang akan melepaskannya dari setiap musuh-musuhnya. Ada pengharapan yang kuat bahwa Allah akan melepaskan aku. Ada pengharapan yang kuat bahwa apapun yang kualami ini, Allah akan terus bersama denganku. Dan dia akan selalu peduli dan menilai kehidupanku. Dan dia akan melepaskan aku. Pernahkah kita berpikir bahwa apa yang kita rasakan adalah bagian daripada sebuah rencana Tuhan? Pernahkah kita berpikir bahwa dalam suka duka itu Tuhan sedang menenun hidup kita supaya semakin lebih baik? Pernahkah kita berpikir bahwa dalam setiap situasi yang Tuhan izinkan, baik itu dalam rasa sakit, tekanan, pergumulan, duka cita, bahwa Allah sedang menenun sebuah kebaikan atas kehidupan kita lebih dari apa yang kita pikirkan? Karena kita hanya memikirkan sebatas fisik. Dikala kita kehilangan, kita merasa berduka secara fisik. Tapi Tuhan memikirkan panjang, bukan hanya fisik kita, roh kita. Bukan hanya roh kita, bahkan setelah kita mati pun Tuhan pikirkan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman si pemazmur harus menjadi sebuah teladan kepada kita. Raja Daud pernah dikejar-kejar menjadi buronan. Bukan karena dia bersalah. Bukan karena dia melakukan kejahatan. Dia dijadikan menjadi orang yang senantiasa diperhadapkan pada bayang-bayang kematian. Bukan karena dia pencuri, tidak. Tapi karena Samuel mengurapi dia untuk menjadi raja atas Israel. Maka itulah yang menimbulkan sebuah persoalan di dalam dirinya. Kalau kita mungkin mengalami persoalan, pergumulan, ada karena kesalahan kita sendiri. Tapi Raja Daud bukan karena kesalahannya, tapi untuk menggenapi setiap rencana Allah yang begitu indah
agenda atas hidupnya. Dia dimasukkan ke dalam proses pemurnian. Dia dimasukkan dalam proses penggemblengan. Hingga semua proses itu menuntun dia pada sebuah kemenangan. Maka hidup ini adalah sebuah proses pembelajaran yang membuat kita harus semakin bergantung kepada Tuhan. Untuk pintar di sekolah harus belajar. Tapi untuk bijak dalam kehidupan harus melihat setiap pengalaman yang baik dan buruk pun menjadi guru yang sangat berharga atas kehidupan kita. Yang membuat kita semakin tersadar bahwa kita ini adalah umat yang lemah. Bahwa kita ini adalah debu buatan Tuhan. Maka kita tidak akan pernah punya kekuatan untuk mampu melepaskan diri dari setiap belenggu, dari setiap tekanan, dari setiap sengsara, dari setiap rasa duka yang kita alami dalam hidup kita. Tanpa pertolongan yang bersumber daripada Allah. Pemazmur mau berkata kepada kita, sehebat apapun kita secara daging, dikala sebuah pengalaman buruk menerpa kita, maka kita tidak akan mampu melewatinya dengan baik tanpa Tuhan campur tangan atas hidup kita. Sekuat apapun fisik kita ini, dikala kita diperhadapkan pada sebuah tekanan di dalam kehidupan ini, akan rapuh juga, keok. Tapi kalau kita punya iman percaya kepada Allah, serapuh apapun fisik kita, tapi akan ada kekuatan yang sangat luar biasa yang akan kita rasakan di dalam hidup kita karena keterlibatan Tuhan begitu luar biasa. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka tidak perlu lagi kita besar-besarkan persoalan kita. Kita tidak perlu lagi besar-besarkan rasa sakit di dalam hidup kita. Kalau kita analisis pasal 31 ayat 8 sampai 16, ada 6 rasa sakit yang dialami oleh Raja Daud. Daud mengalami sengsara kalau kita baca pada ayat yang ke-8. Ayat yang ke-10, dia merasa sesak. Ayat yang ke-11, hidupnya habis di dalam duka. Artinya ada kedukaan yang terus-menerus beruntun dia alami di dalam hidupnya. Daud tercela karena reputasinya hancur hingga dia dicap menjadi orang yang pantas untuk dibinasakan. Daud merasa terhilang, bahkan seolah-olah seperti orang mati. Daud hendak dicelakakan orang lain. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, persoalannya bukan hanya sengsara, bukan hanya sakit di fisik, tapi jiwanya mengalami sebuah pergumulan yang teramat berat. Orang-orang yang dekat sudah mulai menjauh. Maka bersyukur, dikala kita mengalami duka, ada teman yang menguatkan. Jangan pula udah datang teman menguatkan malah bilang, banyak kali cerita si kawan ini. Karena bukan kau yang merasakan. Bersyukur. Kita mengalami tekanan, ada orang di samping kita berkata, sabar ya Inang. Semua akan berlalu. Bersyukur. Rasa Daud mengalami itu tidak. Dikala dia berada pada titik nol, dikala hidupnya hancur, dikala dia berada pada sebuah ketertekanan, orang-orang menjauh. Tubuhnya sakit. Jiwanya sedang terguncang, hatinya sedang terluka, hubungan sosialnya sedang mengalami sebuah kehancuran. Tidak ada yang mendekat kepadanya. Tapi dalam situasi seperti itu pun dia melakukan hal yang tepat. Dia katakan pada ayat yang ke-15, tetapi aku kepadamu, aku percaya. Luar biasa. Ada rasa sakit yang dialami, baik secara fisik, jiwa, hati, secara sosial. Maka pada saat itu keterpurukan yang sangat luar biasa, yang membuat dia berada seolah-olah sudah tiada lagi. Tapi dalam keadaan seperti itu, mulutnya masih bisa berkata, kepadamu, aku percaya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dikala hidup kita stabil, dikala badan kita masih sehat,
Dikala ekonomi kita masih fine, dikala hubungan sosial kita masih baik, lalu kita percaya kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan sumber kekuatanku. Gampang ibu-ibu, gampang mengatakan itu, gampang. Dikala keberadaan kita masih aman, dikala hidup kita masih banyak teman, dikala kita masih memiliki nama baik di dalam kehidupan ini, dikala masih memiliki tubuh yang masih kuat, kita mungkin akan berkata, Tuhan, aku percaya Engkau sumber kekuatanku. Tapi dikala kita berada pada sebuah tekanan yang amat berat, yang bertubi-tubi hadir dalam hidup kita, hanya orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan kasih Allah mampu berkata, Engkau Tuhan, sumber kekuatanku. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Yesus, maka hubungan baik dengan Allah harus dibangun. Raja Daud tidak otomatis mengalami itu. Mulai dari gembala, dia sudah belajar menjadi pemuji dan penyembah Allah. Mulai dari remaja, dia sudah suka menyukakan hati Tuhan. Mulai dari seorang gembala di padang rumput, dia sudah terbiasa dengan kambing dombanya menaikkan mazmur kepada Allah. Bukan hanya dikala dia menderita, tapi sudah ada bibitnya yang terus-menerus dibangun dalam hidupnya. Maka persoalan iman juga harus dipupuk supaya mengalami pertumbuhan. Persoalan iman bukan persoalan sesaat. Persoalan iman bukan persoalan otomatis. Tetapi persoalan iman adalah merupakan sebuah proses yang terus-menerus harus kita rasakan. Maka jangan tunggu menderita baru punya iman. Sekarang juga kita harus bangun hubungan baik dengan Allah. Membiasakan diri selalu menjadi pemuji dan penyembah Allah. Maka dikala kita punya pergumulan, kita punya persoalan, kita punya rasa duka di dalam hidup kita, semua firman itu hidup kembali dari dalam diri kita, yang akan memberikan energi yang sangat luar biasa, yang akan memberikan kemampuan di luar dari batas kemampuan yang kita miliki dalam diri kita. Sampai orang berpikir, kok bisa dia ya? Ternyata dia kuat melewati itu. Luar biasa. Sanggup dia ya. Kalau aku seperti itu gak tahu lagi aku. Tapi dia sanggup. Maka kita akan menjadi kitab-kitab terbuka yang akan memberikan kesaksian pada banyak orang. Dikala kita pernah mengalami sebuah persoalan, dikala kita pernah merasakan duka cita, dikala kita pernah merasakan kehilangan reputasi kita, tapi kita bisa kembali move on, bangkit. Kita menjadi kitab terbuka, menjadi saksi bagi banyak orang. Begitu hebatnya Tuhan yang kita puji di dalam hidup kita. Maka jangan pernah menyalahkan keadaan. Jangan pernah menyalahkan sakitmu. Kenapa Tuhan aku harus sakit? Kenapa bukan tetanggaku Tuhan? Dia kan lebih malasnya beribadah Tuhan. Aku lebih rajin, aku sedikit Tuhan. Ya aku pala-palainya beribadah Tuhan. Ku pala-palainya berdoa. Ikutnya aku pertonggoan Tuhan. Lalu kenapa ini buat Tuhan samaku? Makin kita tanyakan itu, makin pusing otak kita ini. Tapi dikala kita belajar memperdamaikan diri kita dengan keberadaan kita, dengan situasi kita, dengan rasa sakit kita, dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita akan tenang. Rasa tenang itu datangnya dari Tuhan. Maka Raja Daud berkata, hanya dekat Allah aku merasa tenang. Dia pernah jadi orang hebat. Dia pernah menjadi orang raja. Dia pernah punya istana yang sangat luar biasa. Para dayang-dayang yang banyak sekali. Dia punya singgasana yang sangat indah. Istana yang sangat megah. Tapi dia tidak pernah katakan, di istana aku tenang, di singgasana aku tenang. Tapi Raja Daud berkata, hanya dekat Allah aku merasa tenang. Raja Daud mengalami sebuah pengalaman rohani yang sangat baik sekali. Dia menyadari sehebat apapun dunia ini, senikmat apapun dunia ini, tapi persoalan ketenangan dan kedamaian itu hanya sesaat dikala dunia bersama kita. Tapi dikala kita mendekat dengan Allah,
ada ketenangan yang sangat spesial, yang tidak akan pernah bisa dinarasikan, dideskripsikan melalui rasio manusia. Karena harus mengalami, baru bisa menceritakan. Susah untuk menceritakan, susah. Tapi begitu kita alami, indah bersama dengan Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Yesus, saya sering katakan, tidak ada yang salah dengan hidup kita. Tidak ada yang salah dengan kegagalan yang pernah kita alami. Tidak ada yang salah dengan orang yang Tuhan panggil, yang begitu kita cintai di dalam hidup kita. Tidak ada yang salah dengan air mata yang kadang-kadang terus-menerus menetes karena rasa duka cita. Tidak ada yang salah. Semua Tuhan tahu bahwa itu yang terbaik di dalam hidup kita. Maka jangan sampai peristiwa itu membuat kita mengalami keterpurukan. Supaya apa yang Tuhan rancangkan, supaya apa yang Tuhan rencanakan tergenapi di dalam kehidupan kita. Maka belajar memperdamaikan diri. Belajar memperdamaikan diri dengan duka yang engkau alami. Supaya engkau tahu ada rancangan Tuhan yang sangat luar biasa yang engkau akan alami dalam hidup. Belajar memperdamaikan diri dengan setiap tekanan-tekanan yang pernah engkau alami dalam hidupmu. Belajar memperdamaikan diri dengan orang-orang yang pernah menjahatimu, yang pernah memfitnahmu di belakang, yang tersenyum di depanmu, tapi menjatuhkanmu di belakangmu. Belajar memperdamaikan. Supaya apa? Supaya kita tetap merasa sukacita dan damai di dalam Tuhan. Jadi hidup ini akan banyak tantangan, akan banyak persoalan, akan banyak pergumulan. Tetapi ada satu yang tidak akan mengalami perubahan, yaitu Tuhan yang tetap setia, peduli, mengasihi, menyayangi kita. Maka masa-masa prapaskah, sebentar lagi kita akan memasuki masa Paskah. Kita kembali diingatkan, ada pribadi yang sangat luar biasa yang peduli dengan kita, yaitu Kristus. Dia mati karena kita berharga di matanya, karena kita spesial di matanya. Maka dia rela mencurahkan hidupnya hanya untuk kita. Maka biarlah kematian itu, kematian Kristus itu terus kita resapi, menjadi sebuah perenungan yang membuat kontak, menimbulkan relasi yang semakin kokoh kepada Tuhan, karena dia sumber kehidupan kita. Semoga dengan kebenaran firman ini, apapun yang sedang kita alami, yang mungkin kita datang tadi mengeluh, aduh berat kalah beban ini, kenapa tak selesai-selesai lah. Selesai satu datang dua, selesai dua datang empat, kapannya ini selesai? Tapi hari ini Tuhan katakan bahwa Tuhan sumber kekuatan kita. Jangan pernah minta jalan untuk lempang, tapi mintalah kekuatan daripada Tuhan, supaya dalam melewati setiap perjalanan hidup itu, kita tetap kuat. Dan kita akan tetap dimampukan berjalan dengan kokoh, hingga kemenangan, sebagaimana yang Tuhan persiapkan, nyata di dalam kehidupan kita. Jadi bersemangatlah, apapun yang sedang kita alami, udah ketetapan Tuhan itu gak boleh ditolak. Makin kutangisi, makin rapuh aku. Makin kutangisi, makin hilang kualitas hidupku. Bukan berarti aku tidak memikirkan, bukan. Tetapi aku percaya bahwa itu adalah cara yang terbaik yang Tuhan izinkan. Dan aku harus melihat sesuatu yang baik lagi, yang akan Tuhan persiapkan di dalam hidupku. Walaupun butuh proses, ibu-ibu, butuh proses. Maka hari ini kita diingatkan selalu berserah kepada Tuhan. Dalam dukamu, dalam sengsaramu, dalam tekananmu, berserah kepada Tuhan. Yang kedua, memohon kelepasan kepada Tuhan.
Jangan andalkan manusia. Jangan andalkan kekuatanmu. Jangan andalkan orang-orang di sekitarmu. Tapi andalkan Tuhan yang menjadi sumber pertolongan di dalam hidupmu. Karena dengan engkau mengandalkan Tuhan, maka hidupmu akan semakin diberkati. Semakin engkau mengandalkan kekuatanmu, semakin kau kecewa. Semakin kau mengandalkan orang-orang di sekitarmu, semakin kau sakit hati. Tapi semakin kau berjuang mengandalkan Allah, engkau akan melihat betapa dahsyatnya Allah memberikan sesuatu hal di luar dari apa yang kita duga di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Walaupun dikala kita sengsara, dikala kita tertekan, seolah-olah Tuhan sedang tidak melihat kita. Seolah-olah Tuhan tidak menjawab doa kita. Seolah-olah Tuhan tidak peduli atas kehidupan kita. Dia tetap peduli. Dalam dukamu, dalam tekananmu, dalam sengsaramu, dalam rintihan setiap jiwa dan emosimu, sebenarnya Dia ada di sampingmu, sedang menepuk punggungmu dan memberikan kekuatan atasmu. Maka yang kita butuhkan adalah mencoba merasakan kehadirannya secara personal atas diri kita. Yang kedua, serahkan segala khawatir, segala ketakutan. Serahkan segala apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan di dalam hati kita. Curahkan kepada Allah. Karena hanya Dia yang akan menolong dan membawa kita pada sebuah kelepasan. Semoga tema ini menjadi sebuah kekuatan di dalam hidup kita. Percaya pada Tuhan. Bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Kalau pujian sering berkata di balik hujan pasti ada pelangi. Maka di balik setiap kisah di dalam hidup kita, percaya Tuhan tahu apa yang terbaik di dalam hidup kita. Percaya kepada Tuhan. Dikala engkau menangis, percaya pada Tuhan bahwa Tuhan akan menghiburkanmu. Dikala engkau menderita, percaya pada Tuhan bahwa Tuhan tahu betul apa yang terbaik di dalam hidupmu. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita sama-sama percaya. Dikala hari ini engkau sakit, katakan, aku percaya. Dengan sakit ini banyak pengalaman-pengalaman berharga yang akan Tuhan berikan dalam hidupku. Bagi ibu-ibu yang pernah mengalami duka dan baru saja mengalami duka cita, hari ini katakan, ku percaya Tuhan. Ada sesuatu yang terbaik yang akan Tuhan berikan kepadaku. Walaupun kadang-kadang duka ini kerap sekali membuatku mengalami keterpurukan di dalam hidupku. Tapi ku percaya, engkau sumber pertolongan di dalam hidupku. Dikala ibu-ibu pernah kecewa dengan teman dekatmu, yang dulunya dia dekat, tapi sekarang dia menjauh karena engkau mengalami keterpurukan. Belajar untuk berkata kepada Tuhan, aku percaya Tuhan, ini waktu yang tepat yang Tuhan izinkan. Supaya aku semakin memahami siapakah sahabat, siapakah teman yang sejati di dalam kehidupanku. Dan engkau adalah sumber kekuatan di dalam hidupku. Yakin ibu-ibu semua yang terjadi dalam hidup kita memberikan pemahaman-pemahaman yang berharga. Asal kita renungi, asal kita dengan arif menyikapi, maka pembelajaran-pembelajaran yang terbaik yang akan menguatkan iman kita akan kita peroleh di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Kami rindu dengan penyertaan kekuatan Roh Kudus. Iman kami semakin dikokohkan. Meskipun banyak proses yang harus kami lewati untuk menguji kadar iman kami, maka tetap Engkau kokohkan kami, supaya kami tetap berpengharapan kepada Allah yang menjadi sumber kekuatan kami. Tak satu pun yang dapat memisahkan kami dengan Allah. Persoalankah, sakit penyakitkah, penderitaankah? Karena pastinya kasih-Mu sudah terlalu besar. Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Engkau selamatkan roh kami. Engkau jamin kehidupan kekal atas kami. Maka itulah yang tetap membuat kami bersukacita. Inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama mengatakan, amin.
Kita akan mendengarkan doa syafaat. Kita bernyanyi dari lagu Ondos Ganupan Bani Tuhan. Anggo seng Jahoba na pauli uli rumah, soya-soya do si panukang niin. Anggo seng Jahoba na manramot kon huta, soya-soya do halak na manjaga. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat sore Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kembali pada hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Lepas pribadi. Bapa di surga, pada sore hari ini kami mengucap syukur buat nafas kehidupan yang masih bisa kami rasakan, buat pekerjaan yang masih Tuhan peliharakan, dan buat segala kebutuhan kami yang masih Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini Bapa, kami juga mau mengucap syukur buat terlaksananya PA Inang, meskipun masih melalui online Bapa, itu tetap tidak mengurangi sukacita kami. Kiranya Engkau tetap dan terus menggerakkan hati kami Inang untuk selalu setia mengikuti setiap PA yang sudah dijadwalkan. Dan tadi Bapa, kami sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Haposan Silalahi. Kiranya apa yang disampaikan Bapak Pendeta tadi dapat kami jadikan pegangan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati pelayanan Bapak Pendeta, berkati keluarganya Bapak, agar bisa terus melayani lebih dan lebih lagi. Bapa di surga,
pada sore hari ini juga kami mau menaikkan doa-doa permohonan kami kepadamu untuk beberapa keluarga yang ada di jemaat ini. Bapa, kami mau berdoa untuk pemulihan kesehatan Mama Dira, Nyonya Wilson Sipayung, pasca operasi usus buntu. Kiranya Engkau yang turut campur tangan memulihkan kondisinya Bapa, dan agar juga kondisi kehamilannya tetap dalam keadaan baik. Begitu juga Bapa, 2 bulan lagi Mama Dira akan operasi melahirkan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membuat segala sesuatunya berjalan dengan baik. Bapa, kami juga mau bawakan dalam doa keluarga Inang Situa Laria Raja Guguk, di mana SK CPNS anaknya Eka sudah keluar, dan Eka ditempatkan di Kabupaten Bengkalis, Riau. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Engkau membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Berkati rencana perjalanan mereka ke Bengkalis. Berkati juga Eka di dalam memulai pekerjaan barunya di tempat yang baru. Bapa, kami juga mau berdoa untuk rencana PA Inang Sektor Galilea yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 April 2022 pukul 5 sore via Zoom. Kiranya Engkau yang ikut campur tangan Bapa, agar PA ini dapat terlaksana dengan baik. Engkau juga memberkati persiapan Bapak Tiopan Manihuruk yang nanti akan menjadi pengkhotbah pada PA ini. Tuhan juga yang menggerakkan semua hati Inang Sektor Galilea agar mau mengikuti PA ini dengan baik. Bapa, kami juga mau bawa dalam doa pemulihan kesehatan Inang Nyonya Jamurdin Sinaga, dan agar Tuhan ikut campur tangan, Tuhan yang memulihkan agar kesehatan Inang ini dapat segera pulih seperti sedia kala. Pada sore hari ini Bapak, kami juga mau berdoa buat keluarga Bapak Konpidarson Purba, di mana akan diadakan acara syukuran naik sidi anak mereka Luis Enrico Purba dan Andreas Bram Purba pada tanggal 10 April 2022. Kiranya Tuhan memberkati acara ini. Tuhan memberikan kelancaran agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Berkati juga persiapan Enrico Purba untuk menghadapi ujian akhir nasional, agar Enrico bisa melalui ujiannya dengan baik, dengan hasil yang baik juga. Bapa, kami mengucap syukur buat kabar Enrico Purba lulus diterima di Fakultas Ekonomi Akuntansi USU. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Berkati segala persiapannya, mampukan Enrico nanti mengikuti masa perkuliahannya Bapa. Pada saat ini juga Bapa, kami mau berdoa untuk pemulihan kesehatan Bapak Tari Horan. Kami tahu Tuhan, dan kami sudah sering mendoakan kepadamu, dan kami mengimani bahwa Engkau akan terus menjamah, Engkau akan terus menolong, sehingga Bapak ini bisa sehat kembali. Bapak, pada sore hari ini kami juga mau berdoa untuk ibadah lapangan wanita sektor 1. Tuhan yang memberkati persiapannya, Tuhan yang memberkati seluruh petugas, Tuhan juga yang menggerakkan hati wanita di sektor 1 agar mau mengikuti ibadah lapangan ini dengan baik. Bapa di surga, kami juga wanita yang ada di GKPS Padang Bulan ini terus berdoa
dan terus merindukan agar kami bisa melakukan ibadah PA ini tidak lagi melalui online, tapi kami bisa bertatap muka satu sama lain. Karena kami percaya Bapa, dengan saling dekat, saling bertemu, kami bisa saling menguatkan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat setiap pergumulan yang dialami anak-anak Tuhan dimanapun berada, khususnya yang ada di Padang Bulan ini Bapa. Engkau tahu banyak pergumulan kami Tuhan, baik itu kesehatan, pekerjaan, teman hidup, anak-anak. Namun kami percaya berkat pertolongan Tuhan kami akan kuat, dan Tuhan pasti akan memberikan solusi terbaik untuk setiap masalah yang kami hadapi. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Engkau tahu Tuhan, kami sekarang sedang berada dalam masa pandemi dan banyak kesulitan yang kami hadapi. Kiranya Engkau terus memberkati pemimpin kami. Engkau memberikan kebijaksanaan kepada pemimpin kami untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik, untuk bisa memikirkan kami rakyatnya, untuk tetap dapat hidup dengan baik. Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami Bapa, kiranya Engkau berkenan mendengarnya dan mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Mandoding hita haleluya 102 ayat sada pakon ayat 4. Ham tong tong ihut kononku Yesus si pagolu au. Seng anjay tadi kononku hamna paluah kon au. Mari kita tutup ibadah kita pada saat ini, kita satukan hati, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur atas setiap kebaikan dan campur tangan Tuhan yang selalu memberikan berkat yang ajaib di dalam hidup kami. Bahkan saat ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan.
lewat ibadah singkat kami di tempat ini. Tuhan, Engkau berkati setiap pujian penyembahan kami. Engkau berkati setiap doa-doa yang kami sampaikan. Bahkan kebenaran sabda-Mu yang telah tersampaikan atas kami. Biarlah semakin meneguhkan iman pengharapan dan cinta kasih kami. Kami bersyukur atas setiap berkat Allah yang dapat kami rasakan dalam hidup kami. Dan hari ini kami datang membawa ungkapan syukur kami atas setiap berkat-berkat yang tak pernah berkesudahan yang Engkau sudah berikan atas kami. Maka perkenankanlah setiap persembahan yang sudah kami kumpulkan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap kami yang sudah memberi, diberkati kesehatan kami, baik jasmani maupun rohani kami. Diberkati setiap pekerjaan dan usaha kami. Gak semakin bertambah-tambah berkat Allah yang dapat kami rasakan di dalam kehidupan kami. Dikala ibadah ini hampir usai, kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah usai dari hidup kami. Pastinya selalu baru mereka seperti fajar pagi, memberikan kehangatan dan sukacita, bahkan kekuatan yang terus menopang kami dalam melewati setiap apapun situasi yang Tuhan izinkan terjadi atas kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami sempurnakan seperti Tuhan Yesus mengajar kami berdoa. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, kekuatan penghiburan yang datangnya dari Roh Kudus, kiranya memperlengkapi tubuh roh dan jiwamu hari ini, besok, kekal sampai selama-lamanya.